Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di live Instagram Ta'aruf Online Indonesia spesial ngobrol with Bestoy. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng pengguna, salah satu pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia yang nanti beliau akan sharing tentang bagaimana pengalamannya menggunakan aplikasi TOI, mulai dari buat CV sampai pengalaman beliau untuk Nazor gitu. Buat teman-teman yang sudah join bisa minta tolong konfirmasinya ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas atau belum. Kalau sudah boleh dikonfirmasi lewat kolom komentar. Nah nanti insya Allah 1 jam ke depan kita akan sharing dengan pengguna, salah satu pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia. Nanti teman-teman juga bisa bertanya ya, barangkali di sini yang masih ada keraguan pakai TOI itu, keraguannya apa, ketakutannya apa, kekhawatirannya apa gitu. Itu bisa langsung tanya ke penggunanya langsung gitu. Jadi nanti yang menjawab bukan dari TOI tapi dari penggunanya. Ya, terima kasih ya yang sudah confirm. Yuni, Nadia, saya bikin single man nyimak. Bentar, ngobrol with Bestoy. Sharing pengguna Ta'aruf Online Indonesia. Oke, sedang mencoba terhubung dengan Mbak Email namanya ya. Oke, bentar. Muka aku kenapa jadi kuning ya kalau gini? Oke, Assalamualaikum Mbak Email. Waalaikumsalam. Suaraku kedengeran nggak ya, Kak? Oke, aman sih kalau di aku suaranya aman. Kalau agak ini ya, agak ada feedback gitu suaranya. Ini pakai headset gak, Mbak? Iya, pakai headset. Agak menggema atau Iya, gimana? iya, agak ada feedbacknya sih. Kalau dari teman-teman gimana? Apakah jelas atau ada feedback juga? Bentar. Boleh dibantu ya teman-teman. Apakah suara kami sudah terdengar jelas atau ada feedback? Suaranya kecil yang bestoy katanya. Oh, Suaraku ada yang kecil. bilang jelas, agak kecil. Coba kita sambil Mbak Email ngebenerin ini dulu ya. Coba ya, Mbak. Oh, jelas kok. Bisa jelas banget. Ya, Sekarang udah oke. udah jelas belum ya, Kak? Oh, di saya jelas sih. Sebentar. Ini settingan. Oke, yang penting saya jelas ya. Ini ternyata headsetnya harus suaranya Mbak Email kecil. Apa nggak usah pakai headset aja kali ya, Kak? Iya, boleh-boleh dicoba dulu ya. Coba ya.
Oke. Suara saya masih aman ya? Barusan connect ke Bluetooth soalnya. Hmm. Suaraku udah aman Oke. belum ya? Aman, ini saya ngerasa nggak ada ini sih, nggak ada feedback. Oh, berarti nggak usah pakai headset ya? Oke. 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 Biasanya pakai headset lebih aman, ini ternyata tidak lebih Pakai headset aman ya. malah lebih aman ya. Oke. Baik, alhamdulillah akhirnya kita kesampaian untuk live Instagram bareng salah satu pengguna sesuai dengan request dari teman-teman nih. Kemarin kan Toi sempat ini Mbak, kita sempat buka polling ya. Kita sempat buka polling di story pengen live bareng siapa gitu kan. Nah, ternyata yang paling ditunggu-tunggu salah satunya setelah pasangan menikah adalah sharing bareng pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman di sini Mbak, ternyata tuh banyak yang sudah follow Toi, tapi ternyata belum jadi pengguna gitu. Jadi masih tim silent reader doang gitu, belum jadi belum berani untuk ikhtiar gitu. Atau mungkin banyak juga yang sering curcol gitu ya, curcol kalau kok kayaknya aku nggak ada harapan ya pakai Toi gitu. Kok kayaknya jodohku belum kelihatan-kelihatan ya gitu. Nah, malam hari ini kita akan sharing langsung bareng Mbak Email tentang pengalamannya menggunakan Ta'aruf Online Indonesia. Nah, Mbak Email ini posisinya belum qadarullah ya, belum menikah gitu, belum bertemu dengan jodohnya karena kemarin-kemarin itu sedang bertemu jodoh orang lain yang kebetulan mampir gitu. Yang kebetulan mampir gitu. Nah, ini dari Mbak Imal boleh boleh perkenalan dulu Mbak. Mungkin domisilinya mana, kemudian aktivitas sehari-harinya apa gitu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. jadi saya email pengguna Ta'aruf Online Indonesia sejak kapan ya? Setahun, 2 tahun belakangan ini. 2022 deh. 2022. Aku lupa tepatnya bulan apa, sekitar pertengahan tahun kayaknya. Dulu masih di Jakarta domisili saat itu. Pas coba download, kenapa aku beraniin coba download? Itu direkomendasiin dari teman. Kebetulan ada 2 orang teman yang berhasil dari aplikasi ini dan alhamdulillah bertemu pasangannya sekarang. Gitu, yang dari Jakarta. Terus 2023 ini aku sekarang udah pindah ke Jogja. Domisili sekarang udah di Jogja. Dan makin coba, ya udah deh ikhtiar aja lagi, coba dipakai lagi aplikasi Ta'aruf Online Indonesianya. Karena pas 2022 itu kayak belum terlalu aku aktifin banget. Jadi baru ya tadi Kak Kisa bilang di download tapi nggak dipakai gitu loh. Di download bayar aja, tapi belum digunain sebaik mungkin, belum seefektif itu gitu. Di 2022 ya udah aku coba, udah total 2 kali nazar. Oh, Masya Allah. Nazarnya online atau offline, Mbak? Offline. Dan dua-duanya Offline di Jogja, dua-duanya. offline-nya di tahun ini. Gitu. Ya, tapi Masya Allah. qadarullah setelah nazar emang belum jalannya. Jadi ya masih coba ikhtiar terus lagi aja. Gitu, Kak. Sekarang aku udah domisili Jogja, memang udah netapin, yaudah aku saat ini jadi karyawan swasta di universitas sebagai admin gitu. Jadi nggak balik-balik ke Jakarta lagi, udah stay di Jogja. Oke. Ini barangkali ada yang relate, boleh sambil komen ya. Kalau tadi Mbak Email menyebutkan pertama kali pakai Toi itu dari tahun 2022, tapi waktu itu belum terlalu aktif gitu, masih mungkin masih ada ketakutan atau apa gitu kan. Terus baru mulai aktif berarti 2023 ya? Awal tahun ini, 2023. 2023. Awal tahun. Masya Allah.
Jadi udah hampir 1 tahun, bisa dibilang 1 tahun ya, udah 1 tahun di TOI. Mungkin 1 tahun pertamanya masih nyimak nih, masih mengobservasi TOI itu Iya, kayak cara gimana. filternya kayak gimana sih gitu kan? Penasaran Mm-mm, kan? mm-mm, Ternyata ada fitur filternya, bisa kita mm-mm, mm-mm, cari sesuai kriterianya gitu kan. Terus mm-mm, ya yang sesuai kita pengenin, mulai dari usia, bahkan tinggi berat badan ada ya. Terus mm-mm, domisili, pendidikan gitu. Ternyata filter itu beneran ngebantu yang kalau kita kan nyarinya yang sekufu ya Kak. Jadi mm-mm, ya segimana mungkin memudahkan juga gitu loh. Dari mm-mm, sekian banyak pengguna, ada yang aktif, ada yang cuma download aja. Nanti terlihat juga kan mm-mm. badge-nya gitu udah siap ta'aruf atau belum. Kalau siap ta'aruf kan berarti memang udah bisa misalnya lanjut terus langsung bisa nazar gitu kan ya Kak Kisah. Mhm, mhm, Hmm. betul, udah mulai bisa berproses gitu. Mm-mm. Iya. Ini teman-teman kayaknya pada diem-diem aja tuh nyimak ya, kayak mikir ini mana nih yang relate sama aku gitu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen ditanyakan ke Mbak Email, boleh di kolom pertanyaan ya, nanti saya bacain. Kalau di kolom komentar takutnya nggak kebaca gitu. Nah, nanti sebelum ke komentar saya mau nanya dulu. Kan tadi Mbak Email juga sempat menyebutkan kalau 1 tahun pertama itu masih nyimak, masih mengobservasi. Apa sih yang awalnya dulu tuh yang menjadi kekhawatiran atau ketakutan dari Mbak Email waktu pakai aplikasi TOI? Itu dia awal-awal pasti kalau dari awam gitu ya mikir Mhm, ta'aruf itu kayak istilahnya beli kucing dalam karung gitu kan. mhm, Orang nggak kenal, yang orang kenal pun aja misalnya temen di ta'arufin lagi belum tentu misalnya sama atau kedepannya gimana kan qadarullah lagi gitu kan. Gimana mhm, caranya bisa berbeda lagi, apalagi dari aplikasi gitu kan. Dari aplikasi terpercaya nggak ya? Itu sempat ada keraguan gitu. Tapi mhm, saya diyakini lagi dengan 2 orang teman saya yang memang beneran coba aplikasi itu dan udah beneran berhasil. Dan prosesnya ya mhm, beda-beda dari setiap temanku itu yang 2. mhm, Ada yang mhm, berproses. Jadi kan kalau di Toy ada rentang waktunya ya. Misalnya habis mhm, nazor harus mutusin terima atau tolak dalam mhm, beberapa minggu atau beberapa mhm. bulan gitu. Iya betul. Kalau udah terima atau tolak kan hmm, balik ke usernya ya, Mhm, mau gimana sama pasangannya itu gitu. mhm, Kalau kalau udah toh kalaupun udah terima udah bukan tanggung jawabnya si toh istilahnya ya. mhm, Yang penting mhm. udah sesuai syariat Betul. gitu. Dan nggak khawatirnya lagi karena data kita beneran aman ternyata gitu di toy ini. Karena beneran nggak yang langsung dijabarin mentah-mentah, bahkan nama, alamat, domisili itu nggak boleh. Domisili maksudnya cuma sekedar kota aja, detail alamat gitu-gitu kan nggak boleh pada saat pencantuman CV di aplikasi itu gitu. Jadi udah Mhm, observasi dulu, pas udah sekitar ya tadi setahunan observasi 6 bulan sampai setahun observasi, oh mungkin dicoba aja nih, karena kan aku ikhtiar itu selain dari aplikasi ya juga dikenalin orang tua, dikenalin temen gitu kan. Jadi ya udah mhm. dijalanin dulu aja dan sembari kayaknya bisa nih coba pakai aplikasi ini gitu. Di search search tadi mainin filternya dan dicoba cari yang sekufu. Filter. Mhm. Hmm, itu sih membantu banget. Oke. Oke, jadi emang salah satu penguatnya itu justru dari circle terdekat sendiri ya. Ada 2 orang yang alhamdulillah sudah menikah dan itu lewat TOI gitu. Emang biasanya gitu sih. Temen akan lebih yakin kalau temennya sendiri udah coba, apalagi nyobanya tuh sampai berhasil nikah gitu. Sering nih juga ketemu nih kalau misal di suatu circle itu tuh pada ini loh, apa ya bahasa Indonesianya ya?
bahasa Jawanya itu ojo-ojoan. Apa ya bahasa Oh, Indonesianya? apa ya ojo-ojoan? Pada saling eh ini loh. Kamu dulu lah yang Nah, coba, kamu dulu yang coba gitu loh. Saling saling lempar-lemparan ya. nunjuk gitu maksudnya. Ya lempar-lemparan bener. Jadi kayak "Ih, ini bagus nih gitu. Ini kayaknya oke deh gitu. Mm-mm. Tapi di circle ini tuh pada pada lempar-lemparan. Udah deh kamu dulu deh kalau kamu udah berhasil baru deh aku nanti ikut gitu. Ya, kalau kayak gitu kapan Kapan mulainya gitu. mulainya? Yuk, kapan mulainya dan kita kan juga nggak tahu ya, nggak tahu siapa yang nanti duluan bakal ketemu jodohnya gitu loh. Jadi kalau udah begitu, yuk mindsetnya itu mari kita menjadi yang pertama dan menjadi inspirasi untuk teman-teman jomblo kita di sekitar kita gitu. Penerbangan. Masya Allah ternyata ini ya peran dari orang sekitar itu juga sangat besar gitu. Nah, ini mungkin menarik ya, Mbak. Sering juga kita menemui kalau anak ini kita sebagai anak tuh yakin dengan ta'aruf gitu. Sedangkan orang tua itu belum teredukasi dengan yang namanya ta'aruf, apalagi online gitu kan, namanya ta'aruf online Indonesia gitu. Nah, kalau dari Mbak Imel sendiri ada nggak problem terkait hal ini? Menemui nggak? Nah, itu dia karena orang tuaku filter dari orang tuaku sendiri maunya yang Mhm, Jawa gitu ya. Ya jadi kayak ya udah dicobanya filter tadi sukunya Jawa gitu. Terus kayak dari aplikasinya sendiri itu beneran. Nah, makanya aku yakin untuk nazor dulu kalau setiap uh, proses karena aku tipikal yang harus ketemu aslinya dulu. Dulu sempat ada trust issue mmm, juga. Ini bener nggak ya orang ini kok CV-nya kayak bagus mhm, banget gitu loh. mmm, Uh, kan kalau CV-nya bagus kayak aslinya sebagus CV-nya nggak sih gitu loh. mhm, Jadi mhm, agak-agak sesuai atau enggak aslinya pada saat ketemu kayak gimana. Karena itu aku tipikal yang apa-apa harus lebih baik ya kalau aku kalau nazar itu offline biar ketemu secara langsung orangnya kayak mhm, gimana gitu. Dan kalau ya kalau mmm, online aku nggak menyalahkan juga misalnya memang terhambat atau terkendala beda pulau, beda provinsi gitu kan. mhm, Online kan memudahkan mhm, nggak menyalahkan juga tapi aku tipikal mhm, yang kalau nazar lebih baik offline dulu dan memang pada mmm, saat nazar pun aku kan nggak sendiri kan ditemenin mhm, orang tua atau misalnya kalau di sini orang tua lagi di Jakarta saya lagi di Jogja ini ditemenin wali ada om mhm, sama tanteku yang di sini gitu jadi memang kita nggak ngerasa sendirian dan emang ngebantu gitu loh nggak yang dilepas sendirian gitu aja dan ustadznya pun nemenin dampingin sebagai mitra kita sebagai mitra akhinya gitu kan juga ngebantu banget gitu mhm, loh pokoknya prosesnya sesuai syariat banget jadi nggak yang beneran berdua aja antara mmm, akhwat sama ikhwan itu yang bikin mhm, oh ya udah kejaga banget dan nggak yang langsung nuker ini kan ya Kak, nggak langsung tuker data pribadi dari WhatsApp, sosial media atau mhm, semacam itu nggak langsung kayak gitu. Kecuali misalnya udah mhm, fix mau lanjut, nanti baru mhm, boleh. Misalnya aku berkenan lanjut, aku boleh ngasih nomor waliku, misalnya adik aku mhm, kebetulan laki-laki, aku pernah ngasih kontak adik aku gitu. mhm, Atau misalnya kontak ayahku, kontak omku atau ya waliku yang memang mewakiliku gitu. mhm, mhm, Benar terjaga iya, sesuai sesuai syariat kayak gitu aku sih ngerasa amannya kayak gitu. oke. Nah, berarti ini relate nih sama tadi ada yang nanya, kenapa Mm-mm. ketika sudah saling menerima ta'aruf namanya belum dimunculin? Nah, Berarti kalau menurut Mbak Email justru ketika nama belum dimunculin itu justru ngerasa safe ya Mbak? Malah ngerasa aman ya? Atau mm-mm. gimana? Iya, di Hmm, satu sisi agak-agak ini kita berproses tapi namanya pun belum tahu gitu kan agak hmm, ragu ya bukan ragu sih kayak agak mhm. gimana gitu ya Wah, orang Deg-degan ya? proses Khawatir gitu. proses sama orang tapi kok nggak tahu namanya baru nama aja belum tahu Mhm, gitu loh tapi kan ngelihat mhm, dari mhm, CV segala macam kayak ya udah Bismillah aja dan apa mhm, setelah
ketemu nanti kan baru dijelasin secara panjang lebar kayak gitu, nama segala macamnya. Tapi kan pada saat saling mengajukan CV, bisa dari Ikhwan ke Ahwat atau sebaliknya Ahwat ke Ikhwan, itu kan muncul nanti fotonya dulu kan. Nah, menariknya aku pernah juga muncul foto, akunya yang kaget ngelihat, karena kan pada saat CV itu masih blur ya fotonya. Pada saat setelah aku terima, baru fotonya muncul. Lah, kok kayak gini orangnya? nggak sesuai sama tampilan CV-nya gitu loh. Kayak, aduh, boleh nggak ya aku langsung nolak gitu loh. Nggak, bukan maksud gimana-gimana ya, cuma akunya ngerasa kayak, kok agak gini, boleh nggak sih? Ternyata boleh ya kita nolak gitu. Dan pembatalan setelah saling terima itu berapa ya? 3 jam ya Kak, kurang lebih. Iya betul, 3 jam. 3 jam. Maaf ya aku batalin, soalnya aku maksudnya kayak, aduh, akunya udah ngelihat fotonya udah kayak ada rasa takut, khawatir, kecewa, atau kayak ngeri gimana sih gitu loh Kak, nggak yakin gitu loh. Padahal CV-nya, iya. tapi pada saat ngeliat foto nggak yakin kan langsung ya gimana ya. Gitu, suka dukanya kadang kan harus yakin semuanya kan Kak. Iya, paham sih. Karena memang ini sih bukan salah satu, memang tahap yang paling sering banyak gugur atau batal itu setelah foto tuh terbuka gitu. Nah. Jadi memang di Ta'aruf Online Indonesia ini kita tidak mengesampingkan ya kalau yang namanya kita mau menikah itu memang butuh melihat fisiknya gitu. Butuh melihat fisiknya. Jadi tetap ditampilkan secara fisik, maksudnya wajah, foto wajah, kemudian foto full body gitu. Tapi kan awalnya kita tidak menjadikan itu filter utama atau filter yang di depan gitu. Jadi tetap diperbolehkan, nggak apa-apa kalau memang ternyata mungkin sangat insecure dengan fotonya gitu ya. Maksudnya kita malah jadi ngerasa nggak aman nih gitu, ngerasa nggak aman, atau mungkin kayak mungkin kita kan yang namanya fisik itu kan preferensi pribadi masing-masing. Bisa jadi yang menurut saya itu cakep, menurut Mbak Email itu enggak banget gitu. Itu kan sangat mungkin terjadi gitu. Jadi nggak ada salah benar ya kalau masalah ini gitu. Itu preferensi masing-masing gitu. Gitu. Jadi teman-teman yang misalnya teman-teman itu ditolak ketika foto itu udah terbuka, itu nggak perlu insecure sih, nggak perlu ngerasa kayak, aduh, apakah aku jelek, apakah aku kurang cakep, kurang cantik gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak Email itu ditolak karena setelah buka foto terus ditolak, itu pernah nggak? Sejauh ini sih belum. Oh, Masya Allah. Sejauh ini berarti belum pernah ditolak karena foto berarti ya. Oke, berarti mungkin kalau Mbak Email nggak relate, kalau saya relate. Saya pernah ditolak setelah buka foto gitu. Jadi teman-teman jangan merasa sendirian, karena saya aja juga pernah ditolak kok gitu. Karena setelah buka foto gitu, maksudnya belum sampai tanya jawab terus ditolak, itu juga pernah gitu. Jangan merasa langsung berkecil hati, karena sesederhana memang dia bukan jodoh kita gitu. Oke, balik lagi ya. Tadi berarti kalau orang tua nggak ada masalah ya Mbak sama Toi selama tadi ya ada kriteria-kriteria tertentu yang mungkin bisa dipenuhi gitu. Kan makin banyak ikhtiarnya nanti mungkin makin bisa cepet jalannya gitu. Diikhtiari semaksimal mungkin gitu. Betul. Waktu itu kalau tadi udah kejawab kali ya kenapa ikhtiar pakai Toi, karena temennya juga gitu. Saya coba lihat di kolom komentar ya. Urutannya ta'aruf dulu atau nazar dulu Kak? Nazar itu bagian dari ta'aruf ya teman-teman, tapi maksudnya kalau yang dimaksud ta'aruf di sini adalah diskusi atau tanya jawab, maka ta'aruf dulu baru nazar gitu.
boleh dijelasin nggak untuk melakukan ta'arufnya? Teman-teman bisa langsung lihat aja di websitenya ta'arufonline.id, nanti langsung buat CV di situ, nanti udah langsung ngerti gimana nanti cara pakainya ya. Kita di Nggak sini susah kok. mungkin fokus, iya, mungkin kita fokus ke sharing dulu ini. Masya Allah tadi yang dari 30-an sekarang ada 50-an orang yang menyimak teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget. Ini kayaknya lagi pada diem-diem menyimak. Apa ya gitu. Oh mungkin ini sih Mbak, ini saya mau nanya nih. Biasanya yang sharing bareng sama Toy itu biasanya sih ada yang nanyain kodenya Ahwat ini berapa gitu. Waduh. Nah, apakah Mbak Email bersedia nih? Nanti kan kita kasihnya kodenya aja Mbak, bukan kontaknya Mbak Email gitu. Jadi biar nanti kalau misal ternyata ada yang menanyakan Mbak Email gitu, kita kasih kodenya boleh nggak Mbak? Oh ya udah, insya Allah nggak apa-apa kalau kodenya. Nah, Nah sering-sering juga tuh oke. kayak kodenya tiba-tiba langsung dalam beberapa hari eh, ada CV yang memfavoritkanmu, favorit favorit favorit. Ini favorit doang, ngelihat doang apa gimana gitu ya? Iya kan Mbak? Iya, benar benar. Nah, berarti bagi para ikhwan ya, kalau misalnya kalian itu memfavoritkan Ahwat, segera diajukan ta'arufnya. Jangan nungguin Ahwatnya duluan yang mengajukan. Oke, berarti boleh ya. Ya, nanti kalau misalnya barangkali nih, barangkali memang jodohnya Mbak Email Qadarullah sedang menonton ini, yang pengen bertaruh dengan Mbak Email, boleh nanti langsung DM admin Toy ya untuk minta kodenya gitu. Kan tetap aman karena kan nggak ada yang tahu kan Instagramnya Mbak Email apa, nggak ada yang tahu. Jadi amannya di Toy itu ya kayak gini gitu. Maksudnya kita jaga banget biar teman-teman itu berproses itu cuma lewat Toy aja. Itu salah satunya ya kenapa tadi nama itu nggak kita spill di awal, karena kalau udah di spill di awal, siapa yang bisa jamin kalau teman-teman itu tidak tergoda untuk chat langsung gitu. Jadi kita cuma menjaga aja gitu ya. Nah, ini ada yang nanya, Kakak gagal 2 kali itu secara garis besarnya karena apa? Boleh nggak bertanya? Gimana ya? Kalau yang pertama Ikhwannya yang ngajuin, terus qadarullah udah istihoroh dari sayanya yang kurang mantap gitu. Terus Hmm, kalau yang itu sekitar bulan Februari Maret kalau nggak salah. Februari Maret awal tahun ya, awal tahun. 2023 ini ya. Hmm, Terus yang kemarin belum lama ini Juli Agustus. Juli Agustus hmm, itu saya duluan yang ngajuin mhm, karena ya udahlah kayaknya bisa nih visi misinya sama, ngelihat dari faktor itu visi misinya masih sejalan lah, masih bisa, terus masih kayak mhm, kayaknya sama nih, masih bisa sekufu sejalan, masih bisa. Ya mhm, udah akhirnya saya coba aja kali ya, ajuin duluan gitu, ajuin duluan. Prosesnya nggak langsung dari mengajukan duluan langsung diterima juga, dari dianya juga lama, slow respon. Habis itu uh, setelah diterima baru kan tanya jawab melalui admin Nazor ya Kak di WhatsApp. Jadi mhm, WhatsApp itu tanya jawabnya nggak langsung Ikhwan sama Akhwatnya. Jadi mhm, Ikhwan tanya ke admin WA Nazor, nanti diteruskan ke Akhwat, begitu juga sebaliknya. Itu juga yang mhm, ngerasa aman. Jadi chatan ya chat sama admin WA ya, bukan mhm, sama dianya langsung. mhm, Walaupun pesannya diteruskan yang beneran nggak ditambah nggak dikurangin, admin WA-nya mhm. beneran kan. Jadi hanya sebagai Terus perantara itu meneruskan. tadi, meneruskan. Mhm. Iya, terus gagalnya qadarullah, iya belum belum sesuai lagi aja, qadarullah lagi. Iya, Masih ada betul, beberapa betul. yang nggak bisa dipaksain, jadi belum belum baru Agustus ini belum jalannya. Iya, Masya Allah. Jadi sebenarnya ketika kita menemui kegagalan ya dalam tanda kutip,
itu kadang tuh kita juga nggak perlu cari-cari tahu loh. Kita tuh misal kalau karena kita yang ditolak ya, bukan kita yang menolak gitu. Kalau misalnya kita yang ditolak itu nggak perlu cari-cari tahu, aduh kenapa ya, kalau aku ditolak ya? Apakah aku kurang baik, Mm-mm. ataukah aku kurang cantik ternyata, ataukah aku Aku kurang apa? apa gitu. Iya, betul, betul, Nggak betul. usah Betul, itu berlebih-lebih. biasanya, Mm-mm. Itu bakal nurunin betul, itu kepedean yang kita, sering bakal kali nurunin, terjadi. bakal nurunin eh, kita ngerasa nanti rendah diri, padahal ya udah kita Mhm, sesuai value diri kita aja, nggak usah ya sebagaimana apa adanya kita yang tadi aku bilang juga kan, aku ngelihat CV ini aslinya sama nggak ya sebagus kayak CV-nya, hmm, karena itu aku kalau setiap proses harus sampai nazor online. Walaupun misalnya hmm, udah banyak banget nih tanya jawabnya pada saat di mhm, admin WhatsApp Nazor tadi, tanya jawabnya udah banyak, tetap aja pada saat proses, kalau aku harus ketemu dulu ngelihat langsung kayak gimana aslinya. mhm. Oke, mungkin ini pertanyaannya relate ya sama sebelumnya kan kalau tadi kita bicara masalah nazor, udah sampai di tahap nazor. Nah, sebelum di tahap nazor, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, nazor itu ketemu langsung sama calon pasangan ya untuk melihat, mengamati, mengobservasi untuk mendapati kemantapan gitu maksudnya. Kayak tadi yang Mbak Email bilang, kalau udah ta'aruf, udah tanya jawab, ya nggak cukup gitu. Kita harus cek langsung nih gitu kan, ketemu langsung. Biar kadang tuh gini, ada orang-orang yang mungkin secara teks gitu ya, secara teks itu tidak cukup baik misalnya, Mm-mm. tidak cukup bisa berekspresi gitu. Tapi kalau ketemu langsung itu beda. Oh, Iya, ternyata ada malah ngobrolnya aura-aura lebih banyak. karismanya Nah, gitu kan. Ada aura karismanya, terus ada oh ternyata pembawaannya tenang ya, misalnya kayak gitu. Itu yang sebenarnya kita kita cari yang itu tidak bisa diwakilkan ketika kita hanya melalui WhatsApp atau Nazor online aja gitu. Nah ini kalau sebelum Nazor kan kita ada ta'aruf atau via WhatsApp dulu ya, tanya jawab gitu. Nah biasanya apa aja sih yang ditanyain saat proses tanya jawab saat ta'aruf? Aku tuh suka bingung apa aja yang harus ditanyain. Nah kalau Mbak Email ada nggak template wajib yang mau ditanyain gitu? Karena kan ini ya biasanya sih kalau user-user lama gitu, biasanya udah punya template pertanyaan tuh langsung dikirim ke admin gitu. aku orangnya nggak yang terlalu plain banget, jadi Mhm, otodidak sebenarnya. Cuma ya ada poin-poin yang intinya nih harus pasti ditanyain gitu. Misalnya kayak tentang agamanya, eh, bisa saling masuk nggak pemahaman agamanya, atau misalnya dari mazhabnya, atau dari mhm, kurang lebih gimana nanti dalam berumah tangga itu paling penting sih agamanya nanti gitu. Terus tentang mhm, nanti tinggal di mana. Terus kalau sekarang bolehkah akhwat bekerja gitu. Itu paling penting mhm. banget sih. Kadang ada yang Oh, maunya ahwatnya jadi ibu rumah tangga aja setelah menikah gitu. Sedangkan uh, akhwat sekarang kan kayak kayak misalnya aku masih tetap pengen belum belum terpikir untuk di rumah aja, belum, nggak tahu nanti ya mhm, gimana ke depannya mhm, gitu. mhm. Kayak gitu kan beberapa yang poin yang harus di highlight ya, Iya, domisili betul juga betul. sih, terus sama orang tua atau enggak gitu. Itu Mhm, penting juga sih. Hubungan sama keluarganya kayak gimana, baik betul enggak. betul betul. Terus aku kalau misalnya udah tahu habis nazor, itu aku langsung cek sih biasanya. Kan habis nazor bisa tahu nama aslinya. Itu langsung aku cari Mhm, di semuanya, karena buat mhm, tahu ini orang asli nggak ya, yang dikatakan, yang di mhm, CV dengan yang dia ucapkan gitu. mhm, Biasanya ustadznya nanti juga ngasih kesempatan kayak eh nih kayak gini, kalau misalnya mau tanya jawab, kalian ngasih kontak orang terdekat atau ngasih kontak orang terdekat dari keluarga, teman, mhm, itu boleh loh untuk mengorek mhm, bener
bener nggak sih yang dia cantumkan kayak gini Mhm. gitu, untuk meyakinkan Mhm. lagi. Ustadznya sejauh ini 2 kali saya nazor, 2 kali juga ustadznya beda. Juga cara dari pembawaan ustadznya juga beda, tapi dua-duanya ya bagus dua-duanya Hmm, gitu. Alhamdulillah. Ini ya Ustadz Farid sama Ustadz siapa Javan, satunya? Javan. Oh, Ustadz, oh ya sama Ustadz Javan ya. Oke, Mm-mm. dari Solo tuh beliau, Ustadz Javan. Masya Mm-mm. Allah. Ya, berarti sebenarnya gini sih teman-teman, kalau kalau teman-teman itu merasa eh, teman-teman perlu mengenali diri sendiri dulu. Apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di masa depan ketika nanti sudah berumah tangga, itulah yang perlu ditanyakan gitu. Jadi contohnya tadi tuh Mbak Email kan salah satunya bertanya juga ya terkait dengan apakah suami ini membolehkan nantinya ketika sudah berumah tangga istri tetap bekerja gitu. Kemudian tempat tinggalnya akan seperti apa, terus mungkin hubungan dia sama orang-orang di sekitarnya seperti apa yang memang harus divalidasi Mm-mm. kepada orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ta'aruf itu beli kucing dalam karung, ya justru kita tuh ngebuka-bukain karungnya gitu sebenarnya, ngeluarin kucingnya gitu loh. Iya sih. Jadi bukan emang emang harus dikorek gitu, emang harus ditanya gitu ya. Jadi teman-teman coba berkaca pada diri apa yang jadi kebutuhan dari teman-teman sendiri gitu. Karena kan ada juga nih orang-orang yang mungkin tidak berkenan kalau misalnya nanti udah menikah itu tinggal satu atap dengan orang tua, misalnya seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin karena orang tuanya sudah sepuh, butuh ditemani, jadi nggak bisa kalau misal harus misal keluar kota kayak gitu. Jadi itu yang perlu dibicarakan Benar. gitu. Jadi ada yang nanya boleh info kode user Mbak Email, boleh nanti DM admin Toi ya, jangan tanya di sini nanti ketahuan siapa yang nanya. Boleh, boleh, boleh. Nah, ada yang nanya, 2 kali gagal nazar berarti akun premiumnya hangus 2 kali kan? Gimana Mbak Email? Betul. Nah, ini mungkin Betul. mungkin saya mau nanya nih. Mbak Email itu sudah upgrade premium 3 kali berarti ya Yep. Mbak Email. Betul ya? 3 kali. Nah, nih Mbak, ini tuh kita tuh sering banget ya. Ini sering banget apa namanya? Sering banget pada bilang kalau 250 tuh kemahalan, Min. Ada diskon nggak gitu. Terus kayak, udah bayar 250 tapi nggak dapet jodohnya kayak gitu. Nah, kalau Mbak Email sendiri ngerasa apakah dengan 250.000 ini worth it atau enggak, Mbak, menurut Mbak Email, Mbak? Ya kalau sampai dapat beneran teman hidup, kenapa enggak gitu kan? Ikhtiar semaksimal mungkin. Terus ya kebetulan aja aku dapetnya pas lagi promo terus sih, 3 kali Masya upgrade-nya. Allah. Jadi Oh selalu gitu. dapat potongan iya. Jadi dari harga segini diskon segini, oh ya udah upgrade lagi. Jadi kalau pada Oh, saat Masya setelah Allah. setelah Nazar offline dia otomatis premiumnya hilang gitu ya Kak, tapi kita nggak usah restart Mm-mm. dari awal kan. CV kita masih tetap tertera, cuma kita nggak bisa mengajukan atau menerima kalau ada CV yang mengajukan ke kita karena akun kita udah Mhm. nggak belum premium gitu kan. Mhm. Gitu sih. Mhm, mhm, Jadi mhm. kalau dengan harga segitu, ya masih lumayan lah daripada yang misalnya eh, tidak berbayar, tapi kan nanti nggak dapat fasilitas didampingi ustadznya, nggak dapat Iya, fasilitas betul. seluruh bisa filter data kayak yang sekarang di Toy. Ini sejauh ini aplikasi Mhm. ini udah cukup bagus gitu loh, mengakomodir seluruh Hmm. kebutuhan kita. Sampai ke Masya Allah. mitranya itu aku paling Alhamdulillah. oh mitranya ini ya ustadznya beneran yang mendampingi terus nggak yang dan ustadznya Mhm. itu kedua ustadz yang mendampingi kami nggak yang Mhm. menitik beratkan atau condong ke pihak salah satu atau keduanya tapi dia beneran Mhm. posisinya di tengah hanya mendampingi gitu itu Mhm. sih jadi kayak oh ustadznya beneran netral ya nggak Mhm. nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin, yang beneran kayak membuka jalur diskusi
Terus supaya kita Mhm. ya beneran saling mengenal. Namanya ta'aruf kan saling mengenal. Nazor melihat, ya udah melihat Mhm. aslinya kayak gini loh. Terus nanti gimana Mhm. ke depannya? Kalau sekarang dengan melihat ini, ya nanti kalian boleh istihoroh dulu, boleh nanti tanya jawab yang lebih lanjut lagi. Gitu. Mhm. Itu fasilitas Mhm. begitu. Oke. Ya daripada nggak bayar tapi nggak dapat fasilitas kan mendingan bayar tapi Bayar. fasilitasnya udah lengkap. Iya, 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 betul, betul. Betul. Betul sih, Mbak. Nah, ini yang ini ya teman-teman perlu dengarkan. Bagi yang mungkin merasa kayak 250 itu tidak worth it. Karena ini sih memang kebanyakan teman-teman yang mungkin belum buat CV bahkan atau belum upgrade ke premium itu karena merasa tidak worth it gitu dengan 250, padahal terbukti bagi teman-teman yang sudah sampai Nazar itu justru akan repurchase gitu. Maksudnya bakal udah nih gas ikhtiar lagi gitu karena udah ngerasain gimana sih uh, experience experience pakai fasilitas TOI sampai Nazar gitu. Itu sih. Dan tadi ya salah satunya juga yang Mbak Email bilang kalau misalnya nanti gratis ya nggak dapat fasilitas dong gitu atau bahkan apa namanya bahkan kalau misal dikasih gratis ntar semua orang juga bisa pakai Nah, ya nanti malah datanya, jadi dimain-mainin mm-mm, gitu mm-mm. nggak ke filter mana yang serius mana yang enggak gitu Nah, kan mm-mm. gitu. Nah ini nih kan kadang gini ini juga sih kita ngomong nanti takutnya nggak ke filter gitu kan orang di TOI aja yang sudah kita usahakan untuk filter sedemikian rupa ya dari buat CV-nya aja juga tidak semua orang yang membuat CV itu kita approve gitu kan karena ada adminnya juga yang ACC gitu terus harus bayar juga gitu harus bayar itu aja masih ada yang kadang ghosting gitu kadang ada yang ghosting ada yang misal kita mengajukan taaruf tapi nggak direspon nih cuman di read doang misalnya gitu. Nah Mbak Email tiga pernah bulan nggak tiga bulan uh, hangus. Nah. ya 3 bulan hangus betul 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 pernah nggak Mbak ngalamin di ghosting gitu Mbak? Pernah. Oh Eh, waktu itu pernah. kebetulan saya lagi yang ngajuin. Kok saya 2 kali tuh jadi ngajuin, saya yang coba Mhm. ngajuin karena gemes gitu. Ini orang kan ada fitur saling memfavoritkan gitu kan. Dia favoritin saya favoritin Mhm, dia. mhm, Tapi kok nggak maju-maju gitu loh mhm, kan. Ya udah ngelihat CV-nya, ngelihat visi misi masih bisa sesuai ini, masih bisa sejalan. Ya udah mhm, akhirnya saya mengajukan duluan. Setelah mengajukan duluan, mhm. hanya dirit aja. Terus mohon menunggu dalam 3 bulan. Terus 3 bulan hangus. Gimana sih ini orang? Jadi kalian tidak sendiri, Mbak Email pun juga pernah merasakan di ghosting ya. Maksudnya kayak udah gitu saling memfavoritkan. Kan harapannya sebagai awat, ayo dong mana nih iklannya kok nggak ngaju-ngajuin. Kita udah saling favorit nih kan gitu ya. Terus kita Iya. inisiatif nih ngajuin duluan. Malah di ghosting gitu. Tuh tiga sama, bulan betul. entah karena kesibukan atau apa 3 bulan ya tapi udah dirit masalahnya ya kak kan ada pemberitahuan sudah dirit gitu kan udah dibaca mohon menunggu jawaban jadi digantung kan istilahnya terus Iya ketika udah betul. ditolak enggak ini gimana sih kalau tolak ya tolak sekalian biar langsung ke yang lain lagi kalau terima terima sekalian gitu ini kan di ghosting terus 3 bulan ya gimana Iya gemes betul. gitu. Betul. Aduh, jadi geli sendiri kalau kayak Nah, Kak gini. Tisa pernah ngalamin juga Betul kali ya. ini jangan. Pernah, pernah. Saya juga pernah. Pernah juga sih. Tapi pernahnya tuh nggak yang belum sampai dibaca sih. Kayak lebih ke dicuekin gitu. Kalau dibaca itu nggak pernah gitu. Mostly Iya, aku udah proses dibaca terus masalahnya. batal gitu. Bener-bener ya. Gregetan gitu ya. Kalau Oke. saya sih gregetan. Iya, maksudnya itu tuh teman. Jadi maksudnya kita itu mengadakan payment ini kan karena memang kita ada fasilitasnya gitu. Salah satunya juga untuk ngefilter mana yang serius, mana yang enggak. Orang yang berbayar aja kadang masih ada yang begitu gitu loh maksudnya. Terus kalian mengharapkan apa dari yang gratisan-gratisan di Nah, luar sana?
Namanya juga ikhtiar ya, Mbak. Mm-mm. Oh, katanya ah Romadoni worth it banget sih ini tuh segitu. Sempat saya malahan harus berlangganan per berapa bulan dengan tarif sekian gitu. Iya betul, karena kan kita hanya akan akun premium itu hanya akan hangus ketika udah nazar aja. Jadi selama teman-teman belum sampai ke nazar masih tanya jawab tapi batal, tanya jawab batal. Belum Oh, hangus. kurang enak apa lagi? Betul, belum Mm-mm. hangus. Lah kalau dibandingin Oke, bentar. daripada Apa ya? pacaran, lebih banyak mudorotnya pacaran, lebih banyak keluar kos pacaran gitu kan, nggak dengan cara syar'i juga ya Betul, Kak. betul. Dengan uang segitu worth banget kan? Betul. Iya, betul. Apalagi kalau misal nih daerah Jakarta deh. 250 itu sekali jalan Nah, kurang kayaknya. Kalau kita ngomongin Jakarta ya 250 kurang kayaknya. Kalau Jogja masih ya ya oke pasti lah ya ya lumayan gitu. lah ya. Oke lah Ini ya maksud lumayan gitu. ngefilter juga maksudnya Ikhwan dengan harga segitu berarti kan dia udah niat gitu kan. Niat untuk Iya ta'arufnya betul itu. betul. Nah, eh, tingkat minatnya untuk ta'aruf itu karena kan tadi orang awam ngerasa ta'aruf itu ngapain sih gitu kan, yang pacaran aja belum Mhm. tentu jadi loh, harusnya mindsetnya dibalik, kenapa Mhm. harus pacaran kalau bisa ta'aruf, harusnya Mhm. gitu tuh ya kan. Wih, mantap, betul. Karena ini yang selalu saya bilang ya, karena yang namanya ta'aruf itu tidak ada kata gagal. Kalau pacaran itu ada yang namanya mantan pacar gitu Benar, kan. Ada yang namanya mantan pacar. Kalau di ta'aruf kan nggak ada yang namanya mantan nggak pasangan ta'aruf. Nggak enak nggak ada. banget. Nggak enak banget. Dan kalau misalnya pacaran itu sudah jelas gini, pacaran sama ta'aruf itu sama-sama tidak ada kejelasan sebetulnya. Maksudnya tidak ada, bukan kejelasan ya, Nggak ada tidak ada kepastian. jaminan apakah kita itu akan menikah atau enggak gitu kan sama orang itu gitu. Tapi kalau pacaran itu yang sudah jelas adalah sudah jelas mendapatkan Nah, dosa. Karena apa? Karena kita mendekati zina lah istilahnya ya, zina hati, zina mata dan lain-lain gitu. Kita mendekati sesuatu yang Allah tidak suka gitu. Dari prosesnya saja sudah jelas tidak mendapat ridho dari Allah gitu. Tapi kalau ta'aruf itu, insya Allah kalau niat kita lurus, insya Allah meskipun kita ikhtiar tapi belum ketemu jodohnya, insya Allah bernilai pahala. Dan yang namanya ta'aruf itu tidak ada kata gagal di dalam ta'aruf. Ini kalau yang sering nonton live tuh pasti hafal sih. Kita selalu bilang sih, di ta'aruf itu nggak ada kata gagal, yang ada itu cuma dua. Kalau kita belum sampai ke pelaminan, maka kita akan mendapat pelajaran. Tuh, tidak ada yang namanya gagal di ta'aruf, guys. masih Gitu. disuruh belajar berarti ya Kak. Betul, betul. Masih disuruh belajar. Mm-mm. Oke, kita coba ya pertanyaan yang lain. Oh ini mungkin nggak saya tampilkan ya, tapi ada yang bilang saran aja Mbak Imel sebaiknya jangan membatasi pilihan pada suku tertentu karena mempersempit jodoh kita. Oh Mm-mm. alam ya. Wallahu alam. Kadang orang tuh Itu punya, karena iya karena kadang gini sih. Mm-mm. kadang gimana Kak Gimana Kisan? Mbak Imel menanggapi itu gimana? Nggak, Mbak Imel coba menanggapi dulu dari ini. Kadang itu karena ada kisahnya sendiri ya, karena ada kisahnya sendiri. Jadi aku buat kriteria kayak gitu karena aku pun dulu kayak ya udah aku kelahiran Jakarta, apa yang salah dengan aku lahir di Jakarta, toh kita tidak bisa memilih tempat kita dilahirkan, itu udah dalam lauhul mahfuz gitu. Hmm. Terus dari Mhm. sebelumnya pernah berproses juga, tapi itu di luar taaruf online Indonesia sih. Oh iya. Berproses udah Mhm. jalan berapa persen, tiba-tiba kayak nggak disetujui calon mertua karena katanya aku bukan orang Jawa gitu. Padahal ya memang ayah asli Jogja gitu kan. Sekarang pun udah domisili Jogja. Cuma karena Hmm. tempat lahirnya di Jakarta. Lah, apa salahku aku lahir di Jakarta? Tapi kan memang turunan Jogja gitu. Itu sih yang lucu kadang kan, jadi kayak ya udah terus kenapa harus kesukuan kayak gitu, terus kenapa gitu. Jadi ya mungkin Iya, iya. ya balik lagi preferensi orang kan beda-beda ya.
ada cerita juga pasti di balik semua kayak gitunya. Dan kalau menurut Kak Kisa kayak gimana, Kak? Betul, betul. Ya, ini untuk edukasi aja ya, masing-masing kita itu memang punya preferensi yang berbeda gitu, preferensi yang berbeda, mungkin latar belakang yang berbeda juga, yang mungkin ada beberapa orang yang memang butuh untuk bertemu dengan suku-suku tertentu misalnya gitu, atau misal kurang cocok dengan suku tertentu gitu. Ada memang meskipun hal tersebut tidak bisa digeneralisir Betul. gitu. Kita nggak tahu ya kalau alam, walaupun ya ada juga sih kisah di Tao itu kayak misalnya, aku nggak mau nih kalau ketemu sama orang yang selain dari domisili Jawa Tengah gitu. Pakai filter filter Jawa Tengah Nggak nemu. nggak tembus-tembus nih, nggak ketemu-ketemu jodoh. Giliran dia ngeganti filter domisili, beneran aja jodohnya itu memang dari Jawa Timur. Oh Memang jodohnya gitu. ternyata orang Jawa Timur gitu. Iya, ada ceritanya kayak gitu, Mbak, gitu. Hmm, Jadi emang nggak apa-apa, kita boleh boleh punya nggak preferensi membatasi, masing-masing, tapi tapi nggak membatasi juga bener ada juga. juga orang-orang yang akhirnya eh, iseng dalam tanda kutip ya, iseng gitu. Karena kan memang ini bukan sesuatu yang eh, hubungannya dengan syariat gitu. Hmm. Yang penting nomor Bukan satu sesuatu agamanya. yang hubungannya dengan syariat, tapi memang kita boleh punya preferensi masing-masing gitu. Tapi balik lagi nomor satu harus tetap Ya, agamanya yang penting tidak sesuai, membatasi juga. tapi benar sesuai atau enggak dari sisi agamanya. Nanti eh, pernikahannya itu mau Iya, dibawa betul. kemana dari agamanya kita Islam, cuma maksudnya dari Mhm, di keluarga adat istiadat, lalu mhm, dari penyampaian nanti di pengajaran ke kelak hubungan suami istri, kelak mhm, dengan anak kayak gimana, parentingnya kayak gimana, itu kan berhubungan juga dengan mhm, cara pandang dia dalam Islam itu kayak gimana, atau mungkin ustadz-ustadznya sama nggak mhm, nih, relate nggak, suka kekajian nggak, misalnya gitu. Baca Qurannya gimana, mhm, itu paling penting itu sih maksudnya. Di samping yang filter-filter yang lainnya tadi, paling penting agamanya kalau aku sih. Balik. Kalau agamanya iya, nggak sesuai, ya nanti menjalaninya gimana gitu kan. Pas udah kecemplung istilahnya, udah nikah. mhm, Makanya itu ta'aruf kan bisa ngajuin, bisa diajuin, bisa yang korek sebanyak-banyaknya data gitu. mhm, Pentingnya iya pada saat betul tanya betul jawab. betul betul. Jadi masalah kesukuan ini jangan terlalu diperbesar karena ada hal yang lebih penting Lebih daripada penting masalah lagi. kesukuan itu. Gitu. Masya Allah, ini sudah jam hampir setengah 9. Ternyata nggak kerasa ya, masih masih banyak yang pengen ditanyain kayaknya nih teman-teman, masih banyak yang standby. Kalau masih ada yang mau nanya boleh ya, langsung di kolom pertanyaan aja. Hmm, bedanya yang 249 sama 299. Kalau 249 itu akun premium only, kalau 299 itu POP. Apa sih kalau dulu di Facebook atau apa ya yang ada pok itu? Iya Facebook, Facebook iya ya? Aku Facebook betul. udah lama nggak pakai Facebook, udah lupa. Udah nggak punya Facebook sekarang. Itu kayak di ini loh udah diajuin ini di gimana mau iya mau enggak gitu, kayak ngingetin lagi Iya, reminder. Pokoknya ada betul template betul dan fitur atau bisa reminder. bisa custom kita sendiri juga. Respon santai Iya, atau iya, respon serius atau apa, di situ ada semua. iya, betul. Itu ya bedanya ada di fiturnya gitu. Mm-mm. Em, yang pertanyaannya udah banyak nih. Kalau ini saya bantu jawab aja ya saat Nazur, nanti boleh bawa teman atau sahabat kita nggak? Kalau siap ditikung silahkan bawa. Nggak apa-apa kalau sahabatnya udah nikah. Iya betul, kalau sahabatnya
udah nikah nggak apa-apa. Cuman ini sih kalau kalau dari Toy itu memang kita mewajibkan ya, sebenarnya lebih ke mewajibkan gitu. Kalau yang menemani nazar itu adalah wali gitu. Wali. Kalaupun misalnya wali nggak bisa ya, ya siapalah omnya atau ini gitu kan, omnya atau uh, tante gitu, bibi gitu. Jadi tetap keluarga terdekat gitu. Atau ustadz ustazahnya juga boleh. Kadang ada yang gini, kalau misal saya sama murabi saya boleh nggak ya gitu, sama ustadz saya boleh nggak ya, itu juga boleh kok. Itu juga boleh. Tapi dengan catatan orang tua tetap harus mengetahui meskipun tidak langsung terlibat gitu. Karena kalau misal orang tua nggak terlibat nanti apa ya, kita kayak nggak menghargai beliau yang padahal beliau itu masih ada misalnya gitu. Nah, itu penting juga. Apa selalu nanyain, boleh nggak apa pada saat pakai ta'aruf online Indonesia ini orang tua udah tahu belum gitu kan? Terus udah diceritain belum kalau lagi berproses sama sama aku sama saya gitu. Itu penting juga karena kan kalau orang tuanya nggak tahu ya terus kan kalau menikah itu selain menyatukan dua insan dua keluarga juga. Kalau dari awal aja sembunyi-sembunyi dari orang tuanya ya gimana ke depannya gitu kan. Iya, betul 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 sih, betul. Jadi emang perlu dikomunikasikan ya ke orang tua gitu. Jadi kalau misal ada yang bilang juga nih, "Oh, orang tua saya belum paham tentang ta'aruf, belum masih awam dengan ta'aruf." Ya memang tujuan dari teman-teman salah satunya ikut ta'aruf online Indonesia ini, ketika kita mau menikah, nggak cuma toy ya, tapi maksudnya ketika kita mau menikah itu kan berarti kita lebih banyak belajar tentang komunikasi gitu. Apalagi dengan orang tua kita sendiri gitu. Jadi ya itu sudah jadi tanggung jawab teman-teman untuk memahamkan beliau-beliau gitu. Jadi ladang pahalanya teman-teman lah untuk mengedukasi terkait dengan ta'aruf itu gitu. Nah, ini ada yang nanya, Assalamualaikum, bagaimana Umi menanggapi para tetangga yang berkomentar Umi? Umi yang berkomentar wanita dewasa belum menikah dan ada yang berbicara karena ada gangguan makhluk halus, tapi jujur saya nggak percaya. Mungkin kita nanggepin ininya dulu kali ya. Kalau ada yang bilang karena ini gangguan makhluk halus, tapi jujur saya nggak percaya. Memang ada beberapa orang yang apa ya, bukan sulit, mungkin bahasanya lebih ke belum bertemu jodoh karena memang ada gangguan makhluk halus gitu. Memang ada, tapi mungkin di sini bukan kapasitas kami untuk menjawab poin ini ya, Mbak gitu. Coba nanti boleh tuh ada referensi, mungkin boleh cek YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar gitu. Mungkin ada tuh yang orang-orang yang mungkin karena ada gangguan jadi belum nikah-nikah gitu. Tapi biasanya sih memang ada gangguan yang kelihatan, bukan kayak jangan-jangan ini, nggak pakai jangan-jangan gitu, karena memang ada gangguannya real gitu loh, ada real gangguan dan indikasinya, makanya dibilang begitu, bukan karena nggak nikah-nikah terus kayak jangan-jangan gitu, enggak gitu. Tapi mungkin Mbak Imel bisa menanggapi nih, mungkin Mbak Imel dengan usia saat ini, saya juga belum tahu loh, BTW Mbak Imel, punten maaf usia berapa, ini saya dulu deh, saya ngomong kalau saya 28 ya. Insya Allah saya tahun ini 28 dan saya juga belum nikah. Dan ini mungkin ada teman-teman yang mungkin usianya lebih senior barangkali yang masih belum menikah juga, dan gimana sih menanggapi komentar-komentar nih bagi kita yang belum menikah gitu. Biasanya Mbak Imel nanggepin gimana, Mbak? Kita selisih setahun aja, Kak. Kisah aku 27 tahun ini. Terus kayak kalau di Jakarta Sangkatan kayak ya. Kalau di Jakarta kayak ya udah gitu kan, ada yang udah menikah, ada yang belum. Kalau di Jogja udah kayak 27 udah warning gitu. Tapi tanggepinnya ya udah sambil lalu aja. Aku nggak pernah mikirin yang gimana-gimana juga sih, malah sambil dibercandain. Ya udah kalau ada calon sini coba tukerin CV-nya gitu. Emang mau nyumbang apa sih kalau aku nanti walimah gitu, malah aku ledekin batin, nggak pernah diambil hati
kayak gitu kan. Ya udah doain aja kalau mau versi baiknya ya, versi kalemnya. Doain aja segera gitu. Nggak perlu yang baper, overthinking atau apa, biasa aja. Iya, Yang penting betul, berdamai dulu sama betul. diri sendiri. Nanti kan insya Allah ada jalannya. Insya Allah. Ya betul, tidak perlu diambil hati, tapi dimintakan doa aja gitu. Tuh. Karena kita nggak pernah tahu niat orang itu bertanya tuh apa gitu ya. Maksudnya memang betul mungkin ada orang yang bahasa basinya itu adalah dengan bertanya hal-hal yang mungkin bagi kita sensitif gitu ya. Tapi barangkali orang itu bertanya karena memang ada niat tertentu, misalnya emang ternyata dia punya kenalan yang mau dikenalkan sama kita gitu. Kalau misal kita menutup diri kan jadi peluangnya tertutup Bener. justru gitu. Gitu. Kak Toi ini rutin live seperti ini kah? Ini pasti followers baru. Selamat datang di Ta'aruf Online Indonesia. Ya, insya Allah setiap pekan kita live Instagram, tapi kita dengan berbagai macam topik ya. Kalau hari ini kita sedang sharing bareng pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia. Kadang juga sama pasangan menikah, kadang juga sama influencer atau ustadz gitu. Jadi bermacam-macam. Teman-teman tinggal request aja pengen live bareng siapa boleh. Gitu, sepertinya sudah cukup terjawab ya, sudah cukup banyak menginspirasi teman-teman di sini. Mungkin terakhir sih, mungkin dari saya ya, Mbak Imel nih kan udah 2 kali gagal, bukan gagal ya, qadarullah belum berjodoh gitu, belum bertemu jodohnya, meskipun sudah 2 kali nazar offline gitu. Ada perasaan sedih nggak Mbak? Terus apa yang membuat Mbak pengen ikhtiar lagi gitu? Karena kebanyakan, ini saya beneran nanya ya, karena kebanyakan user kita itu biasanya takes time bangkit untuk bangkit mau ikhtiar lagi tuh biasanya butuh waktu gitu. Biasanya mereka hiatus dulu, ngilang dulu beberapa bulan, terus baru pakai lagi gitu. Nah, kalau Mbak Imel nih kayaknya cepat pulih gitu, cepat sembuh gitu. Apa Mbak yang membuat Mbak Imel, apakah memang tidak ada rasa sedih atau gimana nih Mbak? Kayaknya happy-happy aja dari tadi. Happy aja di bawah, happy aja, santai aja, nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu kan, kalau menurut versi aku ya. Terus aku kayak warning juga, aku Mhm. maunya sebelum 30 gitu nikahnya. Jadi kan kayak Hmm, tinggal 3 tahun amin. lagi nih, 3 tahun itu waktu yang nggak lama Mhm. tapi juga nggak sebentar. Tapi tetap Mhm. mau berproses dengan cara yang sesuai syariat. Nggak mau kalau kayak Mhm. pacaran, kalau yang kayak PDKT gitu kayaknya kurang deh gitu. Kalau dari Ta'aruf kan Mhm. yang udah beneran fokus tujuannya memang ke arah sana, serius Buat atau nikah enggak ya. gitu, Mhm. buat nikah. Kalau rasa sedih, Mhm. ya gimana ya? Ya udah, gimana cara kita uh, bangkit dari keterpurukan itu? Kita pikirin aja, Allah udah maha baik, segitu banyaknya nikmatnya Allah, apalagi yang harus kita dustakan. Masya Nggak usah sedih karena Allah. mm, Masya gitu. Allah. Jadi Ya, itu ya. mau gagal mau Jadi berhasil Mbak kan Imel semua sebenarnya berkah juga, Allah iya juga. betul, betul. Semua Juga sudah ada qadarullah. ada fasenya kayak aduh capek, harus mulai dari nol lagi, restart dari nol lagi, kenalan dari awal lagi. Itu pasti ada fase capeknya ya istilahnya, tapi kayak ya udah, Hmm. dibawa enjoy aja, niatnya balik lagi. Mhm. Eh, tujuannya balik lagi kan ikhtiar Mhm. untuk mencari pasangan yang sesuai syariat gitu. Mhm. Betul, betul. Jadi hal yang wajar dan manusiawi ya ketika kita itu mungkin sudah berikhtiar, tapi qadarullah belum bertemu dengan jodohnya, kita merasa sedih. Tapi balik lagi, kenapa apa? Yuk kita fokus aja sama banyaknya rahmat Allah yang sebetulnya itu Allah tuh sudah berikan pada kita, tapi justru kita bersedih karena hanya satu hal yang sebetulnya Allah itu sudah menyelamatkan kita dari jodoh orang lain gitu. Daripada Betul. dipaksa-paksain jodoh, ayo. Paksain. Ternyata bukan. Takutnya Ya, bukan. tapi iya, Alhamdulillah betul, Masya Allah. jodohnya gitu. Ternyata kemarin Alhamdulillah. belok, harusnya masih lurus gitu kan.
Salah alamat ya. Berarti Salah salah alamat. alamat, kurang Oke, kerjaan Masya nih, maju Allah. maju. Oke, baik. Masya Allah. Ini nggak kerasa, udah 1 jam kita ngobrol. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini cukup terbantu, tercerahkan, dan tergambarkan bagaimana ikhtiar di TOI, bagaimana dinamika berikhtiar di TOI, dan semoga teman-teman tidak merasa sendiri karena ada Mbak Imel dan saya yang juga merasakan hal yang sama Gagal. dengan teman-teman di Bukan sini. gagal, belum jalannya ya Kak. Jadi Belum jangan ngelihat, jalannya, betul. yang Masih, berhasil aja ya, ternyata yang belum berhasil juga ya masih ada. Kita contohnya ya Kak Kisah. iya, betul, betul. Kita masih diberi waktu untuk lebih banyak mengambil pelajaran sebelum sampai ke pelaminan gitu. Masya Allah, Betul. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bermanfaat, semoga ada hal-hal baik, ada hikmah-hikmah yang bisa teman-teman petik, dan semoga bagi yang masih ragu hatinya untuk mulai berikhtiar, semoga Allah segerakan, semoga Allah yakinkan untuk berikhtiar, karena perjalanan ikhtiar itu juga panjang ya. Perjalanan ikhtiar itu Betul. panjang. Jadi teman-teman buat yang belum buat CV, ayo buat CV dulu aja gitu. Kan nggak harus langsung bayar. Nanti observasi dulu, boleh. Cari-cari tahu dulu, boleh. Tapi kalau teman-teman cuma lihat-lihat doang, ya nggak akan teman-teman ada kemajuannya Ada gitu progresnya, loh. jalan di Jadi tempat buat semoga apa. yang masih ada keraguan di hatinya dimantapkan ya. Iya, betul. Betul. Ya, dan semoga bagi teman-teman yang menyimak pada malam hari ini, Allah berikan kelancaran ikhtiarnya, Allah permudah jalannya, Allah pertemukan dengan jodoh yang solih dan solihah di waktu yang terbaik, dan kita pun bisa mengisi waktu tunggu bertemu jodoh ini dengan hal-hal yang bermanfaat juga gitu. Karena hidup itu tidak melulu tentang menikah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya fokus ke menikah aja dan jodohnya memang belum Allah kasih waktunya, ya teman-teman akan pusing, teman-teman akan bingung, akan merasa eh, apa ya, apa kecewa gitu, kecewa atau kayak khawatir gitu. Karena menikah itu bukan tujuan tujuan hidup gitu. Baik, mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih banyak Mbak Imel yang sudah berkenan sharing bareng Ma'ruf Online Sama-sama. Indonesia. Kita doakan ya semua, kita doakan Mbak Imel. Semoga setelah ini dengan upgrade premium yang ketiga ini, Mbak Imel dipertemukan dengan jodoh yang terbaik gitu. Dipertemukan dengan jodoh terbaik, jodoh yang jadi sahabat dunia sampai akhirat insya Allah gitu. Semoga Doain semua kita untuk Kak bisa Kisah. ketemu langsung ya. Amin. Amin, terima kasih. Amin, amin. Semoga kita bisa ketemu langsung ya, Mbak Imel. Semarang, Jogja deket loh ini. Lumayan Saya ya, juga 3 jam lumayan lah ya. sering ya. Saya lumayan sering ke Jogja loh. Oh, boleh Kak, Lumayan kapan-kapan sering ke yuk. Jogja. Bisa kalau Jakarta ya mungkin beberapa bulan sekali. Tapi kalau Jogja bisa lah kita usahakan Boleh. gitu kan. Yes. Semoga nanti kita bisa bersua secara langsung gitu ya. Dan terakhir mungkin buat teman-teman tadi yang ada yang menanyakan kodenya Mbak Email, boleh langsung DM dari ta'arufonline.id ya. Jangan di cerita.bestoy karena nanti cerita.bestoy jarang kadang dibuka, kadang enggak gitu. DM-nya ke ta'arufonline.id aja ya bagi teman-teman yang barangkali pengen mengajukan ta'aruf ke Mbak Email, nanti kita kasih kodenya insya Allah. Itu aja. Saya mewakili dari Ta'aruf Online Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata, ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga bisa menjadi manfaat. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mbak Imel ya. Sama-sama Kak Selamat Kisah. istirahat teman-teman.